Salam Sekapsa bisa santun menuju prestasi dalam kompetensi. Oke, pelajar Sekapsa pada mata pelajaran panel body di kelas 11 semester ganjil. Hari ini kita akan membahas tentang konstruksi pada bodi mobil. Untuk itu, mari kita simak materi berikut ini. Oke, siswa kelas 11 TPBU di semester ganjil ini, minggu kemarin saya menjelaskan atau membahas tentang kendaraan berdasarkan bahan bakar dan rangka yang digunakan. Untuk sekarang kita akan membahas tetap masih meliputi dengan rangka atau bodinya, komponen pada konstruksi bodi luar mobil ataupun kendaraan. Nah, mari kita menuju ke sana. Ini komponen pada konstruksi bodi luar mobil. Nah, untuk tujuan untuk pembelajaran yang pertama adalah memahami komponen pada bodi luar kendaraan. Yang kedua, dapat menyebutkan komponen bodi luar kendaraan. Yang ketiga, dapat menjelaskan komponen bodi luar kendaraan. Oke, mulai masuk ke materinya inti. Perkembangan konstruksi bodi mobil. Nah, ini sejalan dengan perkembangan dan kemajuan teknologi di bodi kendaraan. Ya, untuk bodi mobil itu ada dulu memakai plat besi. Untuk kemajuan sekarang itu menggunakan yang namanya fiber, ada yang menggunakan plastik. Ya. Dan juga ada yang menggunakan karbon. Ya. Ini bahan bodi kendaraan. Nah, ini ya, yang saya bilang tadi, kendaraan sudah maju dengan bahan fiberglass atau plastik, namun pada saat bodi ini kendaraan masih dominan sekali. Ya, komponen berasal dari plat besi. Ya, kebanyakan yang digunakan adalah 0,6 sampai 0,9 mili. Di sini ada gambar yang ini ada fiber, maaf, ada fiber, ada yang plastik dan ada yang bodi terbuat dari plat. Konstruksi luar bodi kendaraan, nah, di sini sekitar 15 konstruksi, nanti yang saya bahas tidak semua karena durasinya juga terlalu panjang, nanti kalau saya bahas semua, nanti hanya beberapa saja yang saya bahas. Untuk minggu kedepannya kita bahas yang berikutnya. Untuk yang pertama, itu root atau atap, atau bisa dikatakan dengan kap engine, ya, penutup engine. Nomor 2, maaf, untuk yang pertama adalah kapnya ini. Untuk kapnya ini, maaf, untuk yang kapnya engine adalah engine hold atau kap mesin. Untuk penutup mesin, yang nomor 1 adalah root atapnya, yang untuk menutupi atau memberikan keteduhan si pengendara. Nomor 3, fog glass atau kaca depan. Ini untuk kaca depannya, untuk melindungi pengendara dari hempasan angin, ya, ataupun hempasan debu. Nah, ini yang ke-5, grill, pegangan. Dia pegangan ini, pegangan dia biasanya untuk memegang, ya, di handle-nya. Ya. Nomor 6, molding, cetakan. Nah, ini biasanya ditaruh di depannya untuk variasi. 7, hand lamp atau yang bisa dikatakan dengan lampu kepala. Nah, ini
banyak fungsinya untuk lampu kepala di kendaraan, walaupun itu di mobil ataupun sepeda motor ataupun di kendaraan lainnya. Karena lampu kepala ini bisa berfungsi untuk menerangi jalan di waktu malam hari. Ya. Walaupun di siang hari itu juga dinyalakan untuk sebuah sepeda motor, gitu ya. Itu sudah wajib, kalau mobil tidak wajib di siang hari untuk dinyalakan. Berikutnya, lampu belakang. Nah, lampu belakang ini banyak variasi sekali. Ada yang fungsinya untuk mengukur lebar kendaraan, ada yang untuk menandakan kalau kendaraan itu sedang dipelankan atau direm. Ya. Nah, berikutnya, lantai. Nah, ini lantai ada di bawah, ya, karena untuk kedudukan kursi pengendara ataupun pijakan si pengemudi. 10, pintu depan. Nah, yang ini ada pintu depan. Nah, yang ini ada pintu depan. Yang 11 ada pintu belakang. Di sini. Tidak semua mobil sama. Kadangkala ada yang menggunakan hanya 2 pintu, ada yang menggunakan 4 pintu. Nah, ini pintu juga berbeda-beda untuk cara membukanya. Ada yang ditarik, ada yang disliding. Ya. 12, pilar. Ya. Pilarnya ini adalah untuk penguatnya si bodinya di atapnya, untuk penguatnya atapnya ini dikuatkan oleh pilar. Kalau sewaktu-waktu kita kan tidak tahu, ada orang yang naik ke atas, yang banyak sekali demo, biasanya naik di atas untuk penguatannya semacam itu. 13, platbor belakang. Nah, ini ya. Nah, walaupun kecil, ya, itu adalah variasi yang ditaruh di belakangnya ataupun bisa digunakan untuk pengaman. Berikutnya, bumper belakang. Ya. Ada bumper belakang. Di bumper belakang ini fungsinya untuk pengaman. Ya. Terakhir, tutup dek. Nah, kadang kala di mobil itu ada yang namanya bagasi. Nah, ini bagasi itu, tutup dek ini adalah untuk menutupi bagasi di belakang mobil. Lanjutnya, nah, ini untuk atap di mobil. Ya. Bagian bodi yang paling lebar dibanding bagian yang lain dan memiliki konstruksi yang paling sederhana. Biasanya atap menggunakan bahan lembaran plat besi, ya, yang dilakukan pengerasan pada bagian tertentu. Nah, ini kalau pembuatan ini ada dulu itu ada yang menggunakan cetakan, ada yang menggunakan manual, jadi dibentuk manual, ya, karena biar kelihatan kokoh, biar kelihatan bagus. Sekarang dibuatkan ada cetakan untuk membuat bagian atas mobil. Di sini ada engine hood atau kap mesin, ya, merupakan bagian bodi kendaraan yang menutupi komponen mesin. Ya, ini ya, kendaraan yang menggunakan engine hood biasanya berjenis ya, sedan, ada Camry, Suzuki, Honda Civic, ya, Mitsubishi Lancer. Ya, ini hanya sebagian contoh. Di sini ada bagian-bagiannya. Ya, ada bagian penguat, ada bagian istilahnya penguatnya tengah, ada penguatnya samping, ada engselnya. Ya. Yang pertama, rangka penguat bagian dalam. Ya. Penguat bagian dalam, yang ini. Ya. Ini ya. Terus hood bagian dalam. Ya. Hood bagian dalam, ya, bagian ini.
ada hood bagian luar. Ini berbeda-beda ya, untuk fungsinya juga berbeda. Yang terakhir, seller ataupun bisa dikatakan dengan dia untuk penumpuan pada penutupnya mesin atau hoodnya. Di sini ada tipe engine hold kap mesin. Nah, kap mesin itu ada perbedaan. Ada yang menggunakan engsel yang depan, ya. Di sini ada yang di depan sini, ya, ada yang di depan sini, ada yang di belakang. Ada perbedaannya, ada dua. Ini kalau punyanya mobil-mobil yang tempo-tempo dulu, kebanyakan ada di depan untuk engselnya, untuk pembukaannya, pengaitnya ada di belakang. Tapi untuk mobil-mobil yang terbaru seperti ini, ya engselnya ada di belakang. Terus untuk pengaitnya ada di depan. Terima kasih telah mengikuti pembahasan dari saya. Semoga bermanfaat. Sebelum selesai, silakan anak-anakku mengerjakan tugas. Sebentar lagi saya tampilkan. Tugas ini silakan ditulis ya. Ditulis dan dikerjakan di buku tulis. Silakan difoto, kirim ke Google Classroom berupa JPG ataupun PDF boleh, yang penting tidak di Word itu ya. Nanti kalau di Word tak suruh mengulang lagi untuk ditulis di buku tulis. Yang pertama, sebutkan bahan yang dipakai pada bodi kendaraan. Yang kedua, sebutkan komponen pada konstruksi bodi kendaraan. Yang ketiga, sebutkan dan jelaskan tipe kap mesin. Sampai jumpa di video saya atau pembahasan berikutnya. Baiklah, belajar Sekapsa, demikian materi hari ini mengenai konstruksi bodi mobil. Untuk pengumpulan tugas melalui Google Classroom. Jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini. Klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi. Dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam Sekapsa Bisa. Sekolah berbudaya industri, berkarakter wirausaha, menjadi idola se-Kediri Raya.